Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Handayani, SPD SD. Saya pembimbing tim 2 literasi dari SD Negeri Cibiru, Resmarita Biru, Resep Maca Jirnyarita SD Negeri Cibiru. Pada tantangan bulan April ini, saya akan membacakan dongeng fabel berjudul Kalah oleh si Cerdik yang ditulis oleh Atisa. Penerbitnya Kemendikbud Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah halaman 60 halaman. Kalah oleh si cerdik. Di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir ke sebuah telaga yang cukup luas. Semua binatang yang menjadi warga di hutan itu minum dari sumber air yang sama. Setiap golongan binatang sudah mempunyai jadwal yang tidak tertulis untuk bergiliran minum. Pada saat itu kebetulan musim kemarau. Semua binatang merasa sangat haus. Tetapi tidak ada yang berani minum di luar jadwalnya. Semua binatang taat pada aturan. Pada suatu pagi yang cerah, banyak binatang menuju sumber air. Sesampainya di pinggir telaga, mereka tidak mau turun karena airnya kotor, karena digunakan untuk berkubang oleh seekor badak. Tidak satu pun yang berani menegurnya. Mereka takut karena badan badak besar dan bercula. Ia tidak peduli pada binatang yang lain yang sedang menahan haus. Pada hari berikutnya, badak masih berada di telaga. Binatang-binatang yang lain sudah datang lagi, ingin minum karena haus. Lalu mereka bermusyawarah mencari jalan keluar supaya badak pergi dari telaga. Teman-teman, bagaimana jalan keluarnya? Tanya harimau. Babi hutan, kamu punya sihung, coba gunakan, kata kerbau. Bukan aku tak mau, tapi sihungku takkan kuat menembus kulit badak. Bisa-bisa sihungku rontok, jawab babi hutan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku punya tanduk, tapi guna kerbau. Kerbau, kalau tak sanggup, bilang saja, kata monyet. Hehe, kamu beraninya? Tanya kerbau. Sama, aku juga takut, jawab monyet. Aku juga tak sanggup, kata kerbau. Kalau begitu, ular sanca, jangan cuma bergantung di akar aja. Cepat cari cara untuk mengalahkan badak, kata burung. Aduh, aku minta maaf, aku tak sanggup. Dia begitu besar, tubuhku takkan bisa membelitnya, kata ular sanca. Tiba-tiba harimau berkata, jika kita tidak sanggup, kita minta tolong saja pada si kancil. Walaupun badannya kecil, dia itu pintar. Setuju? Setuju, jawab binatang dengan serempak. Bagaimana kancil? Tanya harimau sambil melihat kancil. Loh. Kalian ini bagaimana? Tidak punya malu apa? Aku ini tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan apa-apa. Tanya kancil. Jawab kancil. Jangan pura-pura kancil. Kami percaya
Baiklah, akan kucoba asal kalian percaya, kata kancil. Kancil segera pergi menemui badak. Selamat siang, Tuan yang sangat kami hormati, yang gagah perkasa, yang tidak ada bandingannya. Hamba memberanikan diri mengganggu kegiatan Tuan karena ada kabar penting yang perlu hamba sampaikan, kata kancil dengan kata-kata yang lembut. Kata kancil dengan kata-kata yang lembut dan sopan. Ia kemudian bangkit dan berkata, "Kabar penting apa, Cil? Cepat bicara, aku ingin mendengarnya." Hamba kasihan sama Tuan. Badan Tuan besar, berlubang di selokan kecil. Kulahnya sebesar tempurung, tidak pantas Tuan. Oh iya, ada makhluk yang berkhianat kepada Tuan. Jalan air ditutup supaya tidak mengalir. Sayang, makhluk itu tidak kelihatan oleh mata. Dia itu gaib, Tuan, kata kancil. Apa? Ada yang jahil? Siapa? Di mana? Tanya badak dengan emosional. Tenang, 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 Tuan, kata kancil. Tuan, makhluk gaib itu berada di pohon teruk, kata kancil sambil menunjuk batang pohon di depan badak. Ah, yang benar kamu, Cil, tanya badak. Benar, Tuan. Tuan harus mengawasi mereka dengan cara berdiri di bawah pohon teruk itu setengah hari. Kemudian setengah hari lagi barulah Tuan berkubang di telaga. Kalau tidak demikian, air telaga cepat lambat akan surut dan Tuan akan tidak memiliki tempat berkubang lagi. Jelas kancil. Awas kamu bohong, kancil, ancam badak. Percayalah Tuan, bujuk kancil. Tanpa berpikir lagi, badak segera naik ke atas dan berjalan menuju pohon teruk. Ia pun mengawasi pohon itu selama setengah hari. Sementara binatang yang lain satu persatu berdatangan untuk minum air telaga. Ketika badak telah selesai mengawasi pohon teruk, ia kembali menuju telaga, sementara binatang yang lainnya meninggalkan telaga. Dengan demikian, sejak saat itu ada jadwal tak tertulis yang cukup adil bagi semua binatang yang memerlukan air telaga. Demikian dongeng fabel yang telah saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.